akhwat atau wanita ya, ini salah satu makhluk yang paling mahal mungkin, Masya Allah. makhluk yang paling indah, Ajib. ya, makhluk yang paling dijaga oleh Allah SWT. Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters, alhamdulillah kembali kita berjumpa di sebuah program obrolan ringan penuh ilmu dan faedah menarik yang asyik bersama guru kita dalam program Drabanian Talk. Masya Allah. Alhamdulillah kembali saya didampingi oleh sahabat saya, Kang Reda, sehat Kang? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. Dan kembali Kang Reda, seperti biasa, terus ini kita akan bersama-sama mengobrolkan fenomena sehari-hari, Masya Allah, dan kita akan bahas bersama guru-guru kita, dan Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, kedua guru kita, Al-Ustadz Muhammad Halis Syari Al-Syafidullah Ta'ala, dan Al-Ustadz Hamdi Al-Bakri Al-Syafidullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kumpul lagi nih. Alhamdulillah. Kita kemana aja? Insya Allah. Alhamdulillah teman sekalian, seperti biasa, kita akan membahas permasalahan sehari-hari, dan jangan lupa untuk bisa stay tune terus lewat di follow, like, and share, dan subscribe di YouTube. Ada Spotify juga, dan juga Instagram. Dan juga silakan untuk bisa mensupport kegiatan kita di rekening donasi operasional telah disediakan ya, Masya Allah. Karena Alhamdulillah nih dalam sebulan kita upayakan bisa istiqomah tayang 4 kali Kang Eda ya. Dan mudah-mudahan manfaatnya terus tersebar, dan silakan untuk bisa nimbrung di program ini, Masya Dan Allah. ini jariah sekali ya buat teman-teman yang donasi dan segala macam ya, Masya Allah. Betul sekali, Alhamdulillah. Dan seperti biasa di akhir sesi nanti kita akan mensupport kegiatan kamu semua. Yes. Silakan bagi yang punya usaha, Punya produk, punya jasa. betul. DM Silakan. aja. Langsung DM ke admin kita, dan kita bisa akan follow up insya Allah, semoga dimudahkan. Baik Kang Eda ya, Masya Allah. Sekarang kita ngebahas apa nih? Kita Sehari-hari. bahas sehari-hari. Setelah kemarin Alhamdulillah ya, ketika tayang TR Talks yang tampil beda, Itu kita ngebahas outfit ya. Outfitnya khusus laki-laki waktu itu. Ternyata komennya banyak yang pengen muslimahnya mana nih. Walaupun kita banyak juga bahas konten muslimah sehari masalah beautiful, anak kecil jilbabin, feminisme, dan banyak lagi ya. Cuman kita akan bahas khusus nih Ustaz, terkait pakaian keseharian muslimah. Masya Allah. Ustaz, Kang Eda, ini kan biasa ya teman-teman kita Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, informasi tersampaikan, dakwah tersampaikan, hati mulai tergerak. Ilmu marak di mana-mana. Betul. Mudahnya dapat kajian. Iya, betul sekali. Kemudian Alhamdulillah mulai tergerak memperbaiki ibadah. Mungkin yang terdekat sholat mulai, Alhamdulillah. Dan mungkin sudah terpatri di fitrahnya ini, kayak mesti tutup aurat ya, Kang Eda ya. Masya Allah. Nah, Ustaz, itu gimana Ustaz ya? Tetapi saat sedang belajar, mulai tergerak nih, semangat kita tutup aurat nih dan sebagainya. Selentingan mulai dari syaiton dan sebagainya kan. Itu mah gak wajib. Gak wajib, itu budaya tuh, jilbab tuh. Itu dari kalangan jin Dan manusia. Ustaz, mungkin kita akan membuka obrolan kita pada kali ini Ustaz, tentang sesungguhnya bagaimana sih batasan aurat dalam wanita yang harus ditutup dan hukumnya ya. Hukumnya Ustaz. Ustaz, silakan. Barakallahu fikum. Kalau kita berbicara tentang akhwat atau wanita ya, ini salah satu makhluk yang paling mahal mungkin, Masya Allah. Makhluk yang paling indah, ya, makhluk yang paling dijaga oleh Allah SWT. Ya, karena para wanita nih mesti dan wajib pakai hijab. Laki-laki enggak, dibuka aja kata Allah, nggak ada urusan pakai hijab gitu kan. Tapi ini diurus banget memang Masya Allah. Beda banget nih makhluk yang perempuan ini sangat luar biasa, ditinggikan sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita berbicara tentang menutup aurat ya untuk seorang wanita, maka ini nggak ada khilaf di antara para ahlus sunnah wal jamaah, para ulama, bahwa hal itu ittifaq wajib, nggak ada yang ngomongin ini budaya, nggak budaya, maafi ya, karena ayat-ayat seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 59, surat An-Nur ayat 31 itu semuanya menjelaskan tentang wajibnya memakai hijab untuk seorang wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi
Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang mukmin. Jadi setiap yang mukmin itu dipanggil gitu loh. Orang muslimah ini dipanggil semua. Apa panggilan ini? Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya, jadi mesti pakai jilbab. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak akan diganggu. Ya, ini ayat pertama dalam mewajibkan hijab atau jilbab ini. Ya. Ayat yang lain dalam surat An-Nur, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada orang-orang wanita-wanita mukminat, yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun, jaga pandangan mereka dan jagalah kehormatan mereka, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka itu memperlihatkan, ya, atau menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung mereka ke dada-dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, mertua mereka, dan yang lainnya. Itu dalam surat An-Nur. Ini dua ayat sebenarnya yang menunjukkan kepada kita betul-betul bahwa ini syariat Islam, bukan budaya, dan ini wajib untuk setiap muslimah tanpa ada terkecuali. Setiap muslimah wajib, ya. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW ditanya sama seorang wanita di waktu lebaran, ya, disuruh keluar semua perempuan sama Rasul, ya kan? Suruh datang ke tempat Id itu kan. Salah seorang wanita mengatakan, "Ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab." Salah satu di antara kami itu nggak punya jilbab ya Rasulullah. Ya mungkin jilbabnya nggak tahu apa ya, dicuci kek atau yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Pinjemin jilbabnya. Maksudnya ini nggak ada uzur, terus nggak pakai jilbab gitu keluar? Enggak, pakai jilbab, pinjemin. Ya, makanya ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jilbab itu nggak ada ikhtilaf di antara para ulama bahwa jilbab itu nggak wajib untuk seorang wanita muslimah. Ya, apalagi yang udah balik maksudnya. Kalau yang anak kecil iya nggak wajib ya. Tapi kalau yang udah balik, udah mereka wajib untuk memakai jilbab. Jadi nggak ada sahabat yang mengatakan itu budaya, nggak ada. Maafi. Hatta ulama juga nggak ada kali itu. Masya Allah. Kalau ulama mungkin. Baik. Tadi dikatakan berarti ini wajib untuk muslimah. Sekarang usianya nih, wajib muslimah ini batas usianya bagaimana nih Ustaz Hamdi? Ketika dia balik. Ya, berarti tidak ada ukuran berapa belas tahun enggak ya? Ketika dia balik maka dia diwajibkan untuk pakai hijab sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Ustaz Muhammad. Dan ini berlaku bukan hanya dalam masalah hijab, tapi dalam seluruh kewajiban-kewajiban agama. Ya, para ulama menyebutkan sebuah hadis yang dijadikan dalil tentang hal ini. Kata Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathah. 'Anil sabi hatta yablugh, wa 'anil naimi hatta yastayqidh, wa 'anil ma'tuhi hatta yabra'. Pena catatan amal diangkat untuk 3 golongan. Yang pertama anak kecil sampai dia balik, kemudian orang yang tidur sampai dia bangun, dan orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Sehingga maksudnya adalah Nabi SAW di sini menyebutkan bahwa di antara orang-orang yang diangkat pena tidak dicatat, ya, amal buruk mereka adalah anak yang masih kecil sampai dia balik. Jadi kalau sudah balik wajib untuk pakai hijab. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa ciri dari anak yang sudah balik itu ada 4. Yang pertama adalah al-ihtilam, mimpi basah. Yang kedua, tumbuhnya bulu kemaluan. Yang ketiga, ketika sudah berumur 15 tahun. Dan yang keempat adalah haid, dan ini khusus untuk wanita. Sehingga manapun dari satu di antara 4 tanda ini muncul, maka dia dikatakan sudah balik. Seperti itu. Masya Allah. Berarti dari 4 itu ya. Kalau misalkan tidak mimpi, tapi udah 15 itu udah 15 berarti sudah balik. Ya. 15 tahun. Jadi walaupun haidnya misal nih, ada wanita yang haid berapa? 10 tahun misalnya, 11 tahun, makanya sudah balik. Walaupun ciri-ciri yang lainnya belum muncul. 15 tahun kelas berapa tuh? SMP sekarang. SMP. Kalau sekarang SD kayaknya udah mulai haid ya. Anak kita 89 udah kaget. Udah ya. Baik, itu kan berarti muslimah yang wajib itu ya. Ya, yang sudah balik. Nah, batas-batasnya nih saat kan banyak kan kita ketahui itu wanita tuh batasannya yang kita ketahui paling muka gitu ya. Terus Iya. atau bahkan secara umum taunya nutup aurat tuh rambut doang, Sat. oh iya.
ya kan? Malah kadang-kadang udah rapi keluar jempolnya kemana-mana, jempol kakinya kemana-mana. Kan doang. Nah, Mana itu? emang jempol nggak boleh? Kelihatan. Nah, gitu. Mungkin Ustaz bisa diceritakan ya? Iya, batasannya. Batasan aurat. Yes. Nabi SAW mengatakan al-mar'atu aurah. Wanita adalah aurat. Wanita adalah Ya, kemudian di dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan ya, batasan secara spesifik mana yang boleh dibuka dan mana yang tidak boleh dibuka. Jadi kalau hadis yang pertama itu hadisnya secara umum. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa wanita itu aurat. Ini menunjukkan bahwa wanita itu nggak sama seperti laki-laki. Ya, bahwa wanita itu berbeda ya dalam segi tampilannya, yang boleh diperlihatkan, yang tidak boleh. Memang ada lebih banyak hukum ya yang terjatuh kepada wanita daripada laki-laki dalam urusan seperti ini. Nah, kemudian suatu hari ya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Baihaqi dan yang lainnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Asma binti Abi Bakar, bahwa Asma datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mengenakan busana yang agak tipis. Ya. Maka Nabi pun SAW mengatakan kepadanya, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam yasluh an yura minha illa hadza wa hadza. Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah haid, maka tidak boleh ada yang terlihat dari badannya, tubuhnya, kecuali hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Nabi mengisyaratkan kepada wajah dan kedua tangan. Kedua telapak tangan. Ya, sehingga aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan dan punggung tangannya. Jadi ini adalah hadis yang menjelaskan tentang batasan aurat wanita. Menarik nih tadi ya, punggung boleh ya? Berarti telapak dan punggungnya. Kadang banyak orang juga mengartikan telapak tangan, ya udah letterlock telapak tangan, ininya masuk. Oh, cuma bagian Iya. telapak tangannya aja. Memang dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan al-kaf. Al-kaf itu sering diterjemahkan dengan telapak tangan. Ya kan, tapi kalau kita melihat di penjelasan syariat, hadis-hadis Nabi SAW, maka maksud dari al-kaf bukan cuma telapak tangan, akan tapi masuk di sana apa? Punggung tangan. Ya, contohnya ketika kita diperintahkan untuk berwudu, sebelum mulai berwudu, kita diperintahkan untuk mencuci tangan. Ya, para ulama menyebutkan ya ghuslul kaffain, mencuci kaf. Di sini lagi-lagi Nabi SAW menyebutkan kaf, ya kan? Dan kaf di situ ketika dicuci apa maksudnya? Apakah cuma ininya saja? Semua ya, sama. Ya, semuanya. Yes, sehingga itu maksudnya tangan. Ya. Masya Allah. Telapak tangan dan punggungnya. Jelas nih. Seperti itu. Alhamdulillah. Dan tadi Jadi afwan, jempol nggak boleh kelihatan Jempol kaki ya. Semua. Jempol kaki ya. ya. Bukan jempol tangan. Secara spesifik semuanya harus tutup. tutup. Ya. Ada yang demen sama jempol. Tapi itu tuh Ada sih. Ada satu. Berarti ini ada iya kan sesuatu yang semua ya. Ya mungkin Masya Allah. sebagian akhwat nggak tahu ya, mungkin kaki dikira juga nggak perlu pakai kaos kaki atau nggak perlu ditutup, Iya. maka itu wajib ditutup juga. Masya Ya, Allah. sama dengan bagian tubuh yang lainnya. Masya Allah. Seperti itu. Tadi saking mahalnya saat ya. Mulia Harus sekali dijaga ya. mulia. Masya Allah. Sampai Kaki-kaki jempol kaki ya. ya. Iya, mulia sampai jempol-jempolnya. Dan Ustaz tadi kan terkait batasan aurat di hadapan laki-laki nih. Nah kan laki-laki banyak nih Ustaz ya. Banyak Mungkin kita akan coba urutkan dari ring 1, ring 2, Iya, ring 3 yang terdekat dulu ya. Ring terdekat dulu Ustaz. Batasan aurat seorang perempuan di hadapan suaminya Ustaz. Iya. Di depan suaminya. Batasan aurat wanita di hadapan suaminya. Iya Ustaz. Masalah ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Di ayat 31. Anu 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin, kata Allah. Enggak boleh seorang wanita itu menampakkan perhiasan mereka kecuali di hadapan suami mereka, orang tua mereka dan seterusnya nanti. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa berarti seorang wanita tuh boleh menampakkan perhiasannya di depan suaminya. Tapi enggak cuma sampai di sini kalau urusan sama suami. Para ulama mengatakan ya, Ibnu Katsir dan yang lainnya, suami ini boleh melihat istrinya lebih dari bagian perhiasannya aja. Perhiasan itu maksudnya bagian anting, bagian kalung, bagian tangan. Semuanya boleh. Baskeun. Semuanya boleh. Bahkan bukan hanya memandang saja. Ya. Boleh mendatanginya, boleh menyentuhnya, boleh. Suami. Maka dari sini kita tahu tidak ada aurat yang perlu dijaga kalau di hadapan Tanpa suami. batas. Masya Allah. Dia Masya Allah. kan ada tuh, dia waktu itu sambil cerita ada akhwat ya,
Yang dia sama suaminya aja masih jaga auratnya gitu, nggak mau dilepas. Ini enggak gitu. Dalam Islam bebas, suami dan istri itu bebas. Jadi dia saking mau ngejaga kehormatannya gitu. Betul. Dia merasa bahwa ini termasuk dari bagian menjaga diri. Tapi enggak ya Ustaz ya. Nggak bisa. Kalau buat suami, tafadhol. Iya, makanya kan Allah Semuanya SWT mengatakan juga dalam surat Ma'arij ya. Betul. Pengantin baru selimutan. Hah? Iya, Ustaz. Jaga, Ustaz. Hati Oh. malunya. Udah kan bebas. Pengalaman. Sampai Ustaz ya. Makanya Selontong ilmunya. Allah SWT mengatakan dalam surat Ma'arij ya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Ini kan tandanya kata para ulama, ayat di atas menunjukkan bahwa seorang suami halal mau berbuat sama istrinya seperti itu. Dia mau melihat auratnya, mau menyentuh auratnya sekalipun boleh. Ya. Halal Ustaz ya. Halal, Nabi Halal, SAW tuh Masya pernah Allah. mandi bareng sama Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Kamu kapan halin? Ya kan? Insya Allah, ayo dong. Kalian mau ngajakin kamu kapan mau mandi? Kalau yang adik sama kakak gimana itu? Nah, tadi kan suami nih kan itu. Masuk lagi ke dalam mungkin tadi Ustaz, kemention di ayat tadi ya. Orang tua Ustaz. Oh iya. Tua. Ya. Makanya ini ada sedikit berbeda antara orang tua dengan suami. Suami, Kalau betul. suami kan full ya, maksudnya nggak ada batas gitu. Nah, kalau orang tua di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga dalam surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Enggak boleh seorang wanita itu memperlihatkan perhiasan mereka illa li bu'ulatihinna. Pertama kepada suami, kecuali kepada suaminya. Jadi dia boleh memperlihatkan itu kepada suaminya, au abaihin, kepada orang tua mereka. Au abai bu'ulatihin, mertua mereka. Oke. Au abnaihin, atau anak-anak mereka. Au abnai bu'ulatihin, atau anak bawaan suaminya. Oke, anak sambung ya. Iya, anak tirinya, anak sambung ya. Au ikhwanihin, atau saudara perempuan mereka. Boleh. Au bani ikhwanihin, atau keponakan mereka. Ya, dari kakaknya yang laki-laki atau kakaknya yang perempuan, ya. Intinya keponakan mulai dari orang tua, keponakan, siapa lagi? Orang tua, Mertua. keponakan, anak mertua, tiri. saudara, itu boleh. Betul. Diperlihatkan bagian zinahnya. Apa maksudnya bagian zina? Di sini para ulama menjelaskan, yang maksud kata Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahun. Tidak boleh memperlihatkan perhiasan. Maksudnya perhiasan apa? Bagian tubuh yang biasanya dipakai perhiasan. Oh, Oke. kuping gitu ya. Telinga nih, ya. Nah, berarti kan kepala Aisyah ya. radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat itu waktu adiknya datang atau kakaknya datang, dia kelihatan rambutnya. Ya, dia kelihatan rambutnya. Nah, al-muhim bagian telinga tuh boleh, kepala nih kepala boleh. boleh. Terus kan kalung, ada Kalung, leher, leher. tangan boleh, kaki ada gelang kaki, itu boleh. Nah, bagian-bagian itu boleh kelihatan sama tadi tuh yang disebutkan tadi itu. Ya. Masya Allah. Berarti di sini kita tahu ya, nggak terlalu bebas-bebas juga, apalagi udah Masya Allah. balik ya. Betul. Perempuan tuh nggak terus sembarangan, depan kakaknya sembarangan, pakainya hot pants misalnya nggak boleh Iya, gitu. iya, loh. iya, Jangan orang tua juga gitu sama anaknya. Iya, nyontoh Jangan jadinya, Ustaz. jangan sampai seperti itulah gitu ya. Betul. Apalagi anak-anaknya udah bisa nyontoh, anak-anaknya udah gede, udah ngerti gitu kan. Nyontoh juga kadang-kadang kalau takutnya syahwat juga anak. Ngeri juga. Dalam stand ya. Allah musta'an. Masya Allah. Nah, Karet, setelah tadi ring dalam, Ada ya kan? nih, tadi kan mungkin itu dibolehkan bagi yang saudara-saudara, misalkan adik, Ya. kakak, dan lain-lain. Kalau sepupu, Kev Ustaz. sepupu. Sepupu dia Saudara dari, sepupu bukan mahram. bukan mahram. Oke. Sepupu bukan mahram. Yang perlu kita pahami adalah apa maksud dari mahram. Maksud dari mahram adalah orang yang diharamkan untuk menikah dengannya. Orang yang diharamkan untuk menikah. Afwan. Boleh menikah. Mahram adalah yang diharamkan untuk menikah. Aha. Taib, sehingga orang tua adalah mahram. Karena orang tua nggak boleh nikah sama anaknya. Betul. Ya, kemudian adik kakak adalah mahram. Jadi sepupu bukan mahram. Bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Jadi boleh nikah sama sepupu. Ya. Kalau boleh nikah sama sepupu berarti harus nutup aurat. Aurat, betul. Seperti itu. Jadi ini sepupu nggak masuk ke penjelasan Ustaz Muhammad surat tadi. ayat An-Nur 31 tuh yang dijelaskan berarti ya. Taib. Mahram itu. Nah, dalam surat An-Nur ayat 31 itu nggak disebutkan sepupu sehingga seorang wanita harus menjaga auratnya di hadapan sepupunya. Kan subhanallah ya, terkadang sebagian keluarga Iya, itu merasa saking dekatnya sama sepupu, betul. seperti adik kakak, akhirnya Dari kecil permainan, pas udah balik, betul udah balik, udah balik harusnya nutup aurat. Ya, sehingga sepupu ya itu bukan apa namanya orang yang dibolehkan untuk memperlihatkan auratnya wanita. ada juga nih, datang
tante kita ke rumah, Ya. termasuk omnya datang juga Tante, kan. om. Nah, terus ya nggak enak kan ya salaman atau kadang-kadang ya terbiasa dengan pakaian rumah. Kalau om bagaimana? Sama, tetap harus tertutup auratnya. Suami. Afwan, om maksudnya? Eh, Kalau suam- om mahram. Suami dari tante. Tante Suami ini dari- tantenya itu yang Kakak kandungnya. atau adik. Ah, Ibu Ya. ente Suami gitu dari ya. tante tetap harus nutup aurat. Betul. Ya, karena tante walaupun tantenya itu adalah memiliki kedekatan, Yes. tapi suami si tante itu nggak ada hubungannya sama perempuan ini, anak ini, betul nggak? Betul. Ya, yang ada hubungan adalah antara si perempuan ini dengan tantenya. Ini tante sama ponakan. Ya, Tapi betul. kalau si suami dari tante ini orang lain, ya kecuali om yang benar dari adiknya ibu atau segala Iya, macam. betul. Sehingga Berponakan. bisa saja si suami dari tante ini bisa saja menikahi si perempuan ini, betul tidak? Ya, Kalau dia tidak bisa. menikah sama si tante tersebut, betul. karena orang lain ya kan? Betul. Ya sehingga dia tetap harus nutup auratnya di hadapan suami dari tantenya. Jadi ponakan langsung gitu. Ponakan Yang langsung. boleh itu ponakan langsung. Ponakan langsung yang boleh. Iya kan? Betul. Ponakan langsung. Betul. Kalau itu omnya nggak masalah. Ini kan bukan omnya. Sama-sama om sih masalahnya panggilannya Iya, kalau Indonesia ya. Iya, sama semua. Iya, sebenarnya sama. Iya. Panggilannya emang sama. Umum juga. Di Arab juga alam juga, ami juga gitu loh. Cuma kita tahu lah, dia kan bukan kakak atau adik orang tua kita gitu loh. Iya iya iya. Nah juga nih kalau misalkan kita nikah di belum punya rumah dalam satu rumah di dalam rumah mertua Iya, indah betul, gitu betul. kan. Femi. Pondok mertua indah. Pondok indah. Sang istri si perempuan ini mungkin ada ipar lah ya. Iya, betul. Ada ipar adiknya si Suaminya. suami. Nah ipar ini bagaimana San? Ipar paling berbahaya. Paling berbahaya. Paling berbahaya ipar. Ada hadis khusus Nabi misalnya? Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iyyakum waddukhul 'alan nisa. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afara'aital hamu? Qala al-hamul maut. Kata Nabi SAW, awas jangan kalian masuk menemui wanita yang bukan mahram. Maka ada seorang ansor, sahabat Nabi mengatakan, wahai Rasul, bagaimana kalau ipar? Boleh nggak ipar masuk ke wanita gitu ya, maksudnya berduaan dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan ipar adalah kematian. Ipar adalah kematian. Kenapa? Karena orang-orang dekat seperti ipar itu mereka biasanya tidak dicurigai, Waspadai. ya, tidak dicurigai, tidak diwaspadai, sehingga semakin berbahaya. Ya, na'udzubillah kita nggak tahu syaitan. Ya, inna syaitan la yajri fi ibni adam majrad dam, kata Nabi. Sungguhnya syaitan ini berjalan di tubuh manusia di aliran darahnya. Sehingga syaitan ini sangat mudah untuk memberikan was-was gangguan, was-was kepada manusia. Ya, apalagi kalau kemudian posisinya seperti itu. Jadi ipar, kata Nabi SAW, adalah kematian. Berbahaya sekali. Berbahaya, Masya Allah. Itu udah sebenarnya bukan ring satu ya, udah agak Ring dalam banget sudah. Tapi tinggal serumah Ring dua lah, masalahnya. ring dua. ring 2 betul, Iya kan? betul. Makanya kenapa hikmahnya setelah nikah Ahsan rumah sendiri tadi saya. Betul. Misah Ngontrak langsung. ya, Betul. walaupun ngontrak, Betul, Masya Allah. Ada juga ring yang di luar itu banget jauh lah, Tapi nggak biasa. tapi malah dianggap biasa. Ya. Biasa banget gitu, ya kan kayak misalkan nih umahat ke tukang sayur, ya kan, Kang sayur. Kang sayur, Ya kan? iya, Manis banget sama dia iya, muslimnya. mang, kurangin atuh mang, Saya tahu bu. Cabe nih ya kan. kemaha cahaya kayaknya bu, maksudnya barebas gitu Ustaz. Kayak ngerasa nggak ada batas gitu ya. Iya, tanpa batas. Maksudnya juga ke supirnya mungkin Betul, lebih dekat sopir. lagi supirnya. Supirnya yang Pembantu. ke tukang kebun ya. Betul, tukang kebun. Iya. Itu gimana? Bagaimana dengan sebaliknya? Aurat wanita di hadapan wanita lain, San? Wanita suaranya aurat nggak sih gitu? Syarat pakaian muslimah. Muslimah ya kan Saat harus dia keluar rumah, keluar rumah ya. sepanjang apa? Betul. Terus bahannya seperti apa? Warnanya gimana? Ada ketentuan-ketentuan Ada ketentuan-ketentuan khusus nggak sih, dari Ustaz? syariat nggak sih? Bagaimana hukum seorang perempuan menggunakan parfum keluar rumah? Atau ada batasan khususnya atau bagaimana saat nanti? Perhiasan digunakan di Karena kerudungnya. bros juga kan, ya kan jilbab akhwat kan nggak yang langsung gini kan. Ada yang Mending taruh bros kecil sini. doang kareda. Bros gede kembang, Sat. Gede banget. Ih, gede banget, Sat. Masya Allah. Temennya yang kupu-kupu, itu nemplok deh. Cuma macem, Sat. Allah. Mudah-mudahan bisa lebih ingatkan.